Makanya ketika ada orang berbicara bahwa KIP nggak bekerja, karena justru yang bicara itu tidak bekerja untuk melacak apa yang kami kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun berada. Berjumpa lagi kita ke PTM Lampuronyo di edisi Kamis 20 Mei 2021, tepatnya di episode ke-40 di tahun kedua. Nyo karoraya pemirsa, selamat oraya pastinya, dan nyo temu PTM kalinya mengenai pilkada bersama komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh, Ustadz Akmal Abzal SHI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Akmal ya. Tengku Akmal. Ya. Tengku Akmal. Ya. Nyo udah menggahaba masalah pilkada, nyo Tengku. Nyo masalah pilkada, tema kita pilkada 2022 gagal. Nyo Tengku gagal dah kun. Benarkah KIP Aceh tidak bekerja? Silakan nyo Tengku, silakan dari komisioner KIP Aceh. Ya. Terima kasih Bu Kak Indah. Indah aja Pak. Indah aja ya. Indah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah PTM mengundang kami kembali di studio ini dengan judul yang cukup menarik, dan memang judul itu layak untuk disampaikan kepada kami. Pilkada 2022 gagal, benarkah KIP Aceh tidak bekerja? Yang katakan gagal juga perlu kami tanyakan, siapa sih yang mengatakan gagal? Masyarakat banyak Pak, kemudian ini kenapa nggak jadi 22? Kan makanya muncul. Makanya Indah tak boleh terlalu jauh terus menjatuh vonis. Maka kalau memvonis sesuatu itu betul-betul atas dasar tabayun. Mengklarifikasi, melakukan check and balance bahwa pilkada yang sebenarnya adalah KIP Aceh di saat tidak terjadi penandatanganan NPHA antara KIP Aceh dengan Gubernur Aceh 1 April 2021 ini, maka dengan sendirinya tahapan harus ditunda. NPHA-nya naskah hibah ya Pak ya? Uangnya nih ya Pak ya, ini iya. cerita uang nih, hanapeng Pak. Hanapeng deh nyo. Hanapeng karena pun ada uang di dalam kaca, tapi kaca itu nggak boleh disentuh. Tapi ada uang di kaca itu Pak, ada sudah disiapkan uang itu jauh-jauh hari tapi pastinya. nggak boleh kan? Disentuh karena harus ada prasyarat regulasi. Kita balik lagi Pak ke UPA, harusnya kita sudah siap dan sudah bisa dibuka itu tahun depan. Itu bukan ranah kami. Bagi KIP Aceh ketika menyusun tahapan, kami tetapkan tahapan komunikasi demi komunikasi, baik dengan eksekutif maupun legislatif, itu sudah tak terhitung angka. Makanya ketika ada orang berbicara bahwa KIP nggak bekerja, karena justru yang bicara itu tidak bekerja untuk melacak apa yang kami kerja. Baik. Waktu Anda Pak Akmal, Tengku Akmalnya silahkan ini. Makanya yang salahnya dalam tahapan yang orang kerja. Kami menetapkan tahapan 19 Januari, kami sudah memproteksi kemungkinan itu terjadi, itu sudah kami proteksi. Sehingga wanti-wanti upaya advokasi bahwa tahapan sebagaimana amanah Undang-Undang 11 harus ditetapkan oleh KIP Aceh, itu amanah. Kami harus tetapkan tahapan itu. Artinya KIP sudah prediksi gagal? Enggak. Proteksi bahwa ketika tahapan itu kita tetapkan, bahwa ada konsekuensi lain yang harus dilakukan oleh lembaga lain, itu bukan wilayah kami. Misal kami sampaikan, wahai pemerintah, ketika tahapan ini kami tetapkan, itu anggaran yang di dalam kaca itu harus keluar kaca. Tapi pemerintah kan menjawab, wahai KIP, urusan mengeluarkan uang dalam kaca itu bukan ranah kalian. Kalian tetapkan tahapan sesuai amanah undang-undang, anggaran itu urusan kami. Apakah kami harus disalahkan ketika anggaran tidak dikeluarkan? Itulah kata pemerintah ya Pak? Kata pemerintah. Untuk KIP? Iya. Nah, maka ketika pada perjalanannya, setelah melewati 1 April tidak terjadi NPHA, artinya uang yang ada di dalam kaca tadi tak bisa dikeluarkan, kami harus dengan berani mengatakan tahapan harus kita tunda, karena nggak mungkin berjalan. Belek Pak, dari Januari ke April itu ada waktu yang lumayan lah kita bilang. Sekali lah pertemuan demi pertemuan, advokasi demi advokasi, lobby dengan lobby. Tapi kami tidak boleh masuk pada ranah domain pemerintah.
Karena anggaran itu adalah domainnya pemerintah, regulasi perubahan kanun ada juga di pemerintah atau di DPRA. Nggak berhasil komunikasinya? Komunikasi kami kan hanya menyampaikan, kan tidak boleh pula kita paksa. Kami kan tidak boleh menampakkan tidak boleh terbesit dalam mindset masyarakat bahwa kami punya kepentingan bahwa harus pilkada 2022. Tapi sudah bekerja, KIP sudah menentukan tahapan, sudah ke media juga, sudah. Itulah perlu pemahaman orang. KIP itu adalah eksekutor terhadap tahapan. Tahapan itu kita susun, kami harus jalankan tahapan itu. Tapi harus tahu masyarakat, di dalam tahapan itu keterlibatan para pihak adalah sebuah keniscayaan. Misal, pemerintah dalam anggaran, DPR dalam regulasi, kepolisian dalam keamanan. Bagaimana hebat kami sebagai penyelenggara Spiderman. Bisa terbang, bisa ini dan sebagainya. Kalau toh anggaran tidak ada, kan sama kami diiming-imingkan, ini mobil baru, ini kunci baru, ini sopir, ini fasilitas. Minyak mana? Coba perasaan orang Tengku. Minyak nggak ada. Tentu kami akan dilema. Nah, ini yang perlu diketahui oleh publik, Indah. Kami nggak tunda pilkada. Jangan ada dalam mindset para pengamat itu, kami seakan-akan yang menunda pilkada 2022 ke 2024. Itu kasrun antenion, pendek antene. Maka pengamat-pengamat yang ingin komen terhadap tahapan pilkada ini, dia harus menyelam dalam kolam tahapan kami. Dia harus tahu, kalau perlu berkantorlah ke kantor kami. Lebih dalam lagi. Sehingga dia tahu apa yang sedang kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan. Kalau tidak, masa lalu apa yang telah kami lakukan tak mereka tahu, yang akan datang mereka tak kenal. Makanya disinilah perlu diketahui, yang kami tunda tahapan. Tahapan ditunda, itu yang ditunda tahapannya. Sampai kapan? Sampai ada keputusan dan kepastian dari pemerintah tentang anggaran. Berarti tunggu lagi, Tengku. Ya tunggulah, kalau ada anggaran gimana kita buat. Begitu dikatakan oleh pemerintah, ini anggaran, kami akan jalankan. Berarti hari ini ngapain, Tengku? Tapi nanti kita jawab, Tengku, kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Kita break dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa PTM. Jangan kemana-mana, jangan skip dulu channelnya. Tetap di PTM. Selain satu ini, kami masih akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Akmal Abzal, Komisioner KIP Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga amalan Ramadan sebulan penuh mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Akhirnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke, pemirsa PTM, kembali lagi tamu PTM, tapi masuknya mengenai pilkada dengan langsung Komisioner Independen Pemilihan KIP Aceh, Tengku Akmal Abzal. Mau kagak jelaskan, Tengku, Kiban bahwasannya bukan ditunda 2022, tapi ditunda pelaksanaan. Tahapannya kan dari awal. Kalau tidak kita tunda tahapan itu, orang-orang sudah boleh mendaftar, lembaga-lembaga sudah boleh mendaftar untuk menjadi pemantau. Kemudian badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS, PPDP itu harus terbentuk. Pembentukan itu butuh anggaran nggak? Kan butuh anggaran pembentukan badan penyelenggara ad hoc itu. Kemudian sebentar lagi akan ada pendaftaran calon independen. Sebelum pendaftaran calon independen itu ada namanya menerima berkas KTP. Perlu verifikasi. Butuh orang, butuh uang, dan sebagainya. Kalau tahapan tidak kami tunda, maka orang-orang yang berkepentingan terhadap Pilkada 2022 sesuai dengan skedul yang telah kami atur, mereka akan mengisi skedul itu. Siapa yang akan menanggung risiko? Artinya apa kalau itu? Ya, kalau kita terus membuka skedul tersebut, tidak kita tampung pendaftaran, maka kami adalah orang yang melakukan malpraktek. Oke. Malpraktek itu akan rentan di kode etik dan akan merugikan para pihak, bukan hanya masalah kode etik. Tapi ketika kami menganggap bahwa anggaran tidak mendapat kepastian, kami telah menunda sejak 1 April sampai batas
pemerintah ini punya komitmen, punya sikap bahwa ini anggarannya. Sampai kapan, Tengku, yang hari Itu ini bukan wilayah terdengar? kami. Itu Tapi bukan wilayah kami. komunikasi tadi juga sudah terus. Itu bukan wilayah kami. Wilayah kami sudah kami surati gubernur. Terakhir kapan? Bulan lalu. 2 April atau 3 April? Bulan 2 awal April, April. awal April setelah NPHA tidak terjadi, kami mengatakan tahapan ini akan kami lanjutkan ketika kepastian anggaran ada. Setelah uang jelas. Benar. Nah, makanya kami berterima kasih kepada Pehtem bahwa perlu ada edukasi dan transfer informasi kepada publik, terutama kepada siapapun yang merasa bahwa isu pilkada ini seksi. Kami tidak merasa apatis dan alergi terhadap kritik dan saran siapapun. Komentator yang bicara terhadap pilkada itu memberi sugesti bagi kami untuk bekerja on the track. Tapi kita berharap bahwa siapapun pengamat yang bicara terhadap isu pilkada ini, sedianya dia kaya dengan informasi-informasi yang benar. Sehingga kalau kaya dengan informasi-informasi yang aktual, mereka tidak mengeluarkan statement-statement yang sesat. Baik. Kan khawatir kita, pilkada seakan-akan digiring KIP yang menunda ke 2024. Ngomong siapa? Mana kalimat kami menunda sampai 2024? Yang kami tunda, tahapan yang telah kami tetapkan sejak 19 Januari 2021 ini tidak bisa terlanjutkan sejak April karena faktor keuangan tidak jelas. Hari ini prosesnya sudah jelas, tahapannya ditunda. Siapa yang katakan tunda? Tahapannya. Oh iya, tahapannya tunda. Anda tadi yang bilang Ya, tahapannya betul. ditunda, tahap bukan pilkadanya. Betul. Tahapannya ini bilang ditunda. Betul. Hari ini prosesnya apa saja yang sudah dilakukan? Nah, kami kan sudah suratin gubernur, tembusan kepada Mendagri, DPR, KPU. Itu yang sedang kami tunggu. Maka beredarnya surat Dirjen, apakah itu quick respon cepat dari Mendagri karena surat kami, itu kami tidak komentar, kami tidak tahu. Kami hanya menunggu ketika kami menyurati gubernur mengatakan ketika NPHA tidak terjadi 1 April maka tahapan tidak bisa kami jalankan hingga ada keputusan lebih lanjut tentang anggaran ini dari pemerintah, kami tunggu jawaban gubernur. Rekeningnya masih di pusat, katanya. Ya, nanti semua proses itu setelah NPHA, pengiriman anggaran itu adalah ke KPU RI, tapi NPHA-nya tetap dengan KIP Aceh. Ya, karena semua sekarang persoalan anggaran masuk dulu dalam satu pos di pos KPU, nanti baru KPU akan menyampaikan kepada KIP Aceh. 2024 pilkada kita, Tengku? Kami tidak berpikir pilkada 2024. Berarti akan Ketika 2022 kami juga? tetapkan 2022, maka tahapan ini sampai dengan ada sikap pemerintah yang jelas, baru kami mengatakan bahwa pilkada itu kapan. Anda yakin 2022 berarti? Ikhtiar kita belum maksimal. Karena kepentingan terhadap pilkada 2022 itu bukan kepentingan KIP, kepentingan semua pihak. Karena menjalankan amanah UUPA, menjalankan sikap politik Aceh, itu kepentingan segenap stakeholder. Kepentingan partai, kepentingan anggota dewan, kepentingan gubernur, kepentingan bupati, dan kepentingan masyarakat semua. Nah, ketika kepentingan mereka ini telah berubah menjadi 2024, ya KIP Aceh kalau memang itu sudah sebuah keputusan mereka bersama, kenapa harus memaksa 2022? Tapi ketika kepentingan mereka itu 2022, KIP Aceh nggak boleh menggiring-giring untuk menjadi 2024. Berarti KIP Aceh ikut saja, kapan saja oke. Kami menjalankan sesuatu yang punya kepastian hukum. Baik. Maka kalau pertanyaannya, benarkah KIP Aceh tak bekerja? Bekerja bagaimana lagi? Orang sedang tidak tahu pilkada itu 2022, kami jauh sebelumnya masih 2019 akhir telah melakukan rapat koordinasi di Takengon. Belum yang kurang. 2020 kami dengan berani menyusun anggaran, menyusun tahapan, menyampaikan Maret 2020 kepada pemerintah Aceh. Demi advokasi kami lakukan hingga beberapa kali terjadi rapat koordinasi yang digagas oleh KIP yang dilaksanakan oleh DPR. Berbagai macam itu punya kronologis tertulis sebagai bentuk
bukti forensik bagi kami. Hari ini yang Tengku lakukan dan kawan-kawan di komisioner menyurati, kemudian sampai juga ke pusat bahkan. Betul. Apalagi kemudian, karena bahkan ada pengamat yang mengatakan, oke, kita mungkin akhir 2022, bisa jadi 2023, atau ikut kehendak pusat katakan, serentak 2024. Semua masih mungkin terjadi. Tergantung kepada pemerintah Aceh, DPR, dan para pemangku kekuasaan di Aceh ini. Kalau mereka bersepakat 2022, nggak ada yang mustahil. Masih mungkin terjadi. Kendati hari H yang kami rencanakan per buari itu berubah karena seiring dengan waktu yang telah molor. Tapi 2022 nggak akan meleset. Oh, lambat lagi nanti. Nggak akan tertutup kemungkinan 2023 juga bisa terjadi. Meleset lagi. Tidak tertutup kemungkinan 2024 serentak dengan nasional juga bisa terjadi. Sangat tergantung bagaimana advokasi pemerintah dan konsensus antara pemerintah Aceh sesama dengan stakeholder yang ada di Aceh. Yang lihat seperti apa yang sudah terjadi? Komunikasinya? Kami tidak boleh menjadi pengamat. Kami hanya menerima hasil dari segenap advokasi pemerintah ini. Tapi dari hasil juga pasti KIP juga terlibat kan? Nah, dalam hal-hal mana yang boleh terlibat? Tentu tidak semua urusan boleh dilibatkan KIP Aceh. Jangan kait-kaitkan KIP Aceh ini dalam kepentingan politik-politik pragmatis, apalagi politik-politik kepentingan sesaat. KIP Aceh harus steril dari kepentingan para pihak. Makanya ketika tahapan ditetapkan karena memang telaah dan kajian hukumnya memang domain KIP untuk tetapkan, kami tetapkan 19 Januari kemarin. Ketika tahapan harus kami hentikan, tak ada orang yang mengintervensi untuk menghentikan, karena memang harus kami hentikan tahapan ini. Ada intervensi? Nggak ada. Nah, makanya harus mandiri, harus terbebas, dan harus punya kepastian hukum. Maka ketika tema mengatakan, benarkah KIP Aceh itu ada bekerja? Mereka menimbulkan pertanyaan itu indah. Apakah karena ada anggapan bahwa ketika pilkada ini ditunda terus KIP tidak bekerja? Makanya sekali lagi, kami tidak perlu menjawab. Kalau ingin tahu kami bekerja atau tidak bekerja, silakan datang ke kantor KIP Ini Aceh. momennya, Tengku. Tidak semua orang katakan bisa akses katakan ke sana. Inilah waktu Tengku untuk menjelaskan. Iya, tapi kalau diukur bahwa gara-gara ada 1-2 orang teman ngopi terus dianggap tidak bekerja, saya pikir yang mengukur itu ya terlalu kanak-kanak, nggak dewasa cara sudut pandang. Kita tidak boleh menilai orang tidak bekerja hanya karena 1-2 kali pertemuan. Apalagi pertemuan itu di warung kopi. Karena Aceh itu identik warung kopi itu semi kantor. Baik. Semi kantor. Banyak urusan yang selesai di kantor, tapi tidak sedikit urusan yang selesai juga di warung kopi. Pulau Moro Aceh, Tengku. Pulau Moro Aceh. Makanya saya juga saya senang ada pengamat-pengamat yang kritis terhadap tahapan ini. Dan saya melihat beberapa pengamat itu kaya dia dengan informasi. Entah bagaimana ia mendapat. Tapi beberapa pengamat-pengamat yang membuat saya geli. Geli saya gini, ini diukur, ditakar oleh masyarakat kemampuan intelektual dia. Apalagi kalau seorang pengamat itu dia mengamati teroris, dia menjadi pengamat ekonomi, dia menjadi pengamat politik, dia juga menjadi pengamat agama. Nggak boleh seperti itu. Maka saya juga bisa melihat perkembangan terakhir pengamat-pengamat yang mulai hilang beritanya di headline media-media cetak terkenal karena masyarakat mengeluh. Kenapa dia menjadi pengamat yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya? Maka saya juga menyaran lewat FHTM ini, kami KIP Aceh membuka diri. KIP Aceh bukan lembaga yang sakral yang sehingga tidak boleh dikritik. Tapi kami butuh orang-orang yang punya ide dan kritik konstruktif untuk memastikan pilkada ini jadi 2022 atau 24. Sesuai. Ini perlu advokasi para pihak. Iya. Bukan sebahagian menohok personal komisioner KIP Aceh seakan-akan kode etik. Seakan-akan dengan kode etik itu pilkada ini bisa memberi jaminan. Sebenarnya yang dibutuhkan kalau memang pilkada 2022, apa sih sumbangan yang bersangkutan terhadap proses ini? Jika pilkada ini kita bawa ke 2024, juga perlu ide dan gagasan kita
untuk menyelamatkan nasib para kompetitor yang akan bersaing ini, yang akan bersaing, dia bisa mengambil langkah-langkah. Makanya kami KIP Aceh ini, terutama pribadi saya sebagai divisi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwa kenapa pilkada ini perlu kepastian. Kalau dua-dua, orang bisa menyiapkan KTP untuk maju, dan orang juga bisa menyiapkan diri menjadi tim sukses. Tapi hari ini juga belum ada kepastian apapun. Karena belum ada kepastian apapun, mengambang bagaimana nasib orang-orang. Sebahagian ada calon yang sudah bersiap, sebahagian ada orang yang sudah ingin menjadi tim sukses. Tapi ketika kepastian ini nggak ada, menggantung, mereka juga akan ada yang dirugikan. Nah, maka indah. Yang perlu didorong, semua orang kalau punya semangat yang sama, doronglah. Dorong apa? Pilkada 22, 23, atau 24. Kepastian atas dorongan itu ditunggu oleh masyarakat. Baik. Dan KIP siap kapan saja. KIP sesuai dengan harus siap kapanpun. amanah siap kapanpun. Kapanpun. Oh, kalau orang menganggap bahwa 2022 kemanapun KIP itu harus laksanakan karena mereka habis 2023. Itu kan asumsi-asumsi. Dan itu adalah penilaian sepihak yang cukup subjektif, ya kan? Bagi kami, tidak ada pilkada, habis periode kami ini adalah Juli 2023. Juli 2023. Dia nanti kejar target lah, Tengku. Tapi habis kami ini kan nggak pula kosong penyelenggara. Penyelenggara itu kan tetap akan terganti. Maka jangan berbicara menilai penuh dengan semangat tuding-menuding, apalagi ada konflik of interest terhadap tahapan ini, akan tersampaikan informasi yang tidak sehat kepada masyarakat. Tapi kan prosesnya harus mulai dari nol lagi, Tengku. Tidak. Kalau tahapan ini jadi, ya kan, misalnya pemerintah membuka lampu hijau bahwa anggaran akan ada, regulasi akan pasti, sejak kita mulai tahapan, apakah nanti kita mulai di Juli atau di Agustus, seiring dengan tahapan berjalan, nanti ketika kami habis masa, lanjutannya itu akan dijalankan oleh komisioner yang menggantikan kami. Sudah jelas. Jelas, tahapan itu nggak ada yang mundur. Nah, cuman mundur tidak mundur itu, tahapan ini kapan kita mulai lagi, adalah kapan kepastian hukum dan anggaran dari pemerintah. Sampai saat ini belum ada kepastian, Belum. tapi angkanya saja yang paling berubah. Tanggalnya yang berubah. Betul. Tengku, ya? Seiring dengan perubahan MPHA, jadwal penandatanganan MPHA, maka akan berubah segenap segmen-segmen lain akan berubah sendirinya. Sudah dijelaskan tadi bagaimana kemudian KIP Aceh sudah bekerja semaksimal mungkin dan sedang menunggu kepastian hukum yang jelas. Tengku, ya. Harus kita pastikan, kita garis bawahi, kita garis merah pastinya. Bukan ditunda pilkadanya, tahapannya saja yang ditunda. Tanggalnya yang ditunda, Tengku, ya. Baik, Tengku, terima kasih banyak untuk sudah menjelaskan kepada kami yang terjadi. Yang di KIP juga apa yang lainnya yang Tengku sampaikan. Nah, di KIP ini kan tidak hanya fokus persoalan pilkada. Kami juga menghandle persoalan administrasi tentang anggota dewan, ya kan? Ada yang PAW, ada yang meninggal. Kemudian juga kita bagian daripada verifikator terhadap data-data perolehan suara partai-partai, di mana ada data sama kita yang harus diberikan kepada Kesbangpol ketika partai mencairkan anggaran yang dibiayai oleh negara. Dan juga kita punya sumber daya manusia yang merupakan PNS organik, di mana di sana ada pembinaan. Kemudian yang tak boleh kalah pentingnya adalah kita ada pemuktakiran data pemilih berkelanjutan. Itu data pemilih itu setiap bulan diupdate. Kemudian juga program edukasi dan transformasi informasi kepada masyarakat dan stakeholder itu tidak pernah terhenti. Maka ketika mereka mengatakan bahwa KIP tidak bekerja, itu efek daripada jauhnya orang tersebut dengan KIP. Kalau mereka tahu bahwa apa pekerjaan KIP, kalau ragu-ragu dengan apa statement saya di PTM ini, boleh cross check. Absensi kami tiap hari ada. Absensi tiap hari ada. Langsung. Dan tiap hari ada surat masuk dan tiap hari ada surat keluar. Artinya bekerja sudah semaksimal mungkin. Dan saya secara pribadi pun kan tidak mungkin makan gaji buta. Nah, tapi kalau persoalan pilkada tadi, kalau kami mengurut kronologisnya, mereka akan mengatakan, "Berat, tak gawak dong kerja, tak gawak dong kerja." Dia akan mengatakan terima kasih dan minta maaf. Tapi karena kami bukan lembaga cengeng, ya,
Ketika ada orang mengatakan bahwa KIP dipertanyakan apa bekerja atau tidak, kami tidak pada level menjawab dan menanggapi. Karena kalau semua orang komen harus kita tanggapi, maka orang-orang yang cari panggung akan kita beri panggung. Sementara orang yang cari-cari panggung itu tak perlu kita kasih panggung, kecuali memang dia berhak untuk diberi panggung. Tidak perlu kasih panggung. Artinya kalaupun nanti kapanpun KIP tidak hapoh lah artinya Tengku ya. Sudah siap, semua sistem sudah siap, tinggal jalankan saja. Betul. Baik. Terima kasih Tengku Amal Afzal untuk sharing-sharing Mak Pehtem. Baik, terima kasih. 20 le punya ilam ke komisi. Hanjit le, karena komisioner KIP Aceh itu hanya boleh ada 2 periode. Saya udah 2 periode. Mau maju ke nasional, ada Pak Ilham di sana, tentu nggak mungkin saya maju ke nasional ya. Fikir ada caleng tu kan? Tidak. Kita coba berkarya dan berinovasi dengan apa yang telah kita berikan. 5 sampai 10 tahun kita mengabdi di KIP ini, lebih dari cukup pengorbanan dan pengabdian kita, dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita bergaul dengan banyak pihak. Bahwa di pemilu ini ya, kepentingan orang tidak boleh kita anggap rendah. Kepentingan orang tidak boleh kita anggap sepele. Semua harus kita perlakukan secara adil dan merata, dan kita perlakukan secara sama. Karena KIP itu adalah bahagian daripada KPU. Slogan KPU, KPU harus melayani. Maka orang-orang yang datang maupun orang-orang yang tidak datang, orang-orang yang berkomentar pun kita harus layani. Tapi cara layaninya tentu kalau dia mengatakan informasi yang sesat, kita luruskan. Tapi kalau orang cari panggung, kami tidak menyediakan panggung. Kami hanya menyediakan kursi untuk DPRA dan DPRK. Kursi untuk DPR dan DPRK. Ya. Terima kasih lagi tadi ceramah Tengku. Tercerahkan. Semoga juga pemirsa PTM tercerahkan. Apa yang sudah dilakukan KIP. KIP bekerja. Sudah semaksimal mungkin. Betul. Baik. Penawar telam tu, mampir lam. InsyaAllah, Indah. InsyaAllah. Terima kasih. Nanti kami tunggu update terbarunya. Baik. Seperti apa. Jika intinya kalau tahapan ini berjalan, tentu PTM menjadi media yang cukup berarti bagi kami untuk transfer informasi kepada siap, publik. Mantap. Itu luar biasa statementnya. Tentu kami tunggu informasinya PTM yang pertama nanti ya. Insyaallah. Terima kasih banyak Tengku Amal Afzal untuk sharingnya pastinya, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa PTM yang pasti tetap update informasi dari kami. Subscribe yang gohdom awaran, kemudian komen-komen yang positif yang membangun pastinya. Saya Indah Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.